Kalau kalian lihat ini mobil, pasti yang ada di pikiran kalian itu deh. Antara sporty, anak muda banget, yang keluar tuh kayak... Kalau dari bagian belakangnya memang ada orang yang suka banget sama desain seperti ini, ada juga yang biasa aja, ada juga yang kurang suka. Kalau saya sih lebih ke arah ya, teman-teman, kalau dari depan, dari eksteriornya, buat saya memang, ya benar, seperti Randolph bilang, ini sporty banget, ganteng banget, bener-bener sangar, mukanya tuh agresif banget ya. Terlihat dari lekukan-lekukannya, semua tajam-tajam, juga mata sipit banget di sini. Dan ini matanya ya, lampunya itu udah pakai multi reflektor dan udah LED semua. Di sini udah ada DRL, sennya juga memanjang seperti ini, semuanya udah bagus. Juga kalau dibandingin sama tipe sedan, yang ini dia pakainya black piano lagi. Kalau sedan kan dia permainan chrome lebih banyak. Dan juga di bagian sininya dia lebih tinggi gitu teman-teman. Kalau sedan itu dia lebih tipis, lebih cantik ya. Kalau teman-teman tanya saya pribadi, saya lebih suka yang sedan karena lebih proporsional aja bagian depannya. Karena saya kurang suka nih bagian ininya, agak terlalu gimana gitu. Dan kalau buat saya sih sekali lagi agak mengkritik ininya, fog lampnya. Ini kan bentuknya udah memanjang, kaku. Nah, fog lamp yang bulat ini tuh agak off design aja gitu. Ada bagusnya kalau dia tuh bikinnya lebih kayak memanjang, lurus, bakal jauh lebih cantik. Tapi saya nggak bisa komplain banyak karena memang mobil ini dari tampangnya kalau lihat langsung tuh udah keren-keren aja. Nah, kalau dari samping, siluet dari mobil ini keren banget. Jadi udah asik dilihatnya. Memang beda tipis sama sedan. Kalau yang ini kan karena hatchback lebih kepotong. Dan juga yang perlu saya kasih lihat adalah bagian side marker ini unik banget. Jadi kalau kalian nyalain lampu ini nyala. Ini jarang ya di mobil-mobil lain. Jadi salah satu ciri khas Civic hatchback ya ini nyala nih. Juga bagian peleknya udah proper. Jadi dia dikasih R17 dan bannya 215/50. Lalu juga ini bentuk peleknya sendiri udah keren. Cuma ini di sini di mobil ini kebetulan pemiliknya kasih plastik ya kayak rubber gitu. Jadi buat ngelindungin peleknya juga biar looknya tuh lebih kalem, lebih hitam. Kalau yang aslinya kan dia two tone ya. Lalu di bagian spionnya juga bentuknya tuh agresif banget. Jadi beberapa kayak pipi gitu. Saya sih suka banget liatnya karena kelihatannya modern dan aerodinamis banget. Juga tarikan-tarikan bodinya, semua lekukannya tuh semua tajam-tajam semua, asik. Dan ini udah dapat keyless entry juga udah dikasih shark fin. Jadi dari samping udah oke banget. Yuk kita ke belakang. Nah, kalau dari bagian belakangnya memang ada orang yang suka banget sama desain seperti ini, ada juga yang biasa aja, ada juga yang kurang suka. Kalau saya sih lebih ke arah kurang suka ya. Kalau saya sih jujur lebih suka sama yang Civic Sedan karena memang looks-nya tuh lebih kalem, lebih plain. Kalau ini tuh memang ternyata agak bertumpuk-tumpuk. Di sini ada spoiler, sini ada spoiler lagi. Dan juga ininya nih, yang tadi saya udah bilang sama kayak di depan ya. Ininya tuh lebar, jadi kayaknya tuh montok banget gitu. Kalau saya sih agak kurang suka, tapi ya beda-beda ya tiap orang. Nah, di sini juga ada VTEC Turbo menunjukkan bahwa ini pakai mesin 1500 cc turbo. Dan yang paling saya suka di sini sebenarnya adalah lampunya, karena lampunya ini unik banget. Dulu pertama kali saya lihat Civic hatchback ini di jalanan, lampunya tuh lucu gitu kayak C, dan itu menjadi gimmick yang menurut saya sangat-sangat unik dari mobil ini. Jadi overall secara desain, baik dari depan, samping, belakang, dia tuh desainnya sporty banget dan sangat-sangat agresif dibandingin saudara sendiri sih Civic Sedan. Nice. Nah, dia tombolnya di sini udah tombol elektrik. Dan di sini ada kamera mundur ya kalau kalian mau tahu. Nah, ketika diangkat ada bagasi yang menurut saya cukup luas tapi kurang dalam karena di bagian bawahnya tuh ada ban serep. Jadi tingginya tuh dia nggak bisa dalam banget. Jadi kalau kalian taruh barang-barang yang agak tinggi agak susah. Tapi kalau kalian taruh barang yang agak lebar, agak panjang nih masih enak ya. Dan juga di sini ada sistem covernya yang menurut saya unik dan terlihat mahal gitu ya, benar-benar dipikirkan dengan baik. Dan dia enaknya kalau kalian mau turunin ini, dia ada tuas di sini, tinggal dorong dan langsung rata lantai. Dan pelipatannya pun juga masih dikasih 70-30. Jadi kalau kalian mau bawa barang panjang di sini tinggal selonjorin, tapi masih bisa bawa 2 orang. Itu bagus banget ya. Jadi bagasinya memang nggak besar-besar banget secara kedalaman, tapi udah sangat-sangat bagus. Yuk kita lihat mesinnya. Dan kita ada di mesinnya. Mesinnya ini kapnya berat dan
sudah dicat semua warna body, jadi udah bagus. Di sini juga dikasih peredam, dan dia bagian dalamnya tuh padat ya, berkisi full, walaupun agak kurang rapi, tapi nggak ada covernya, cuma terasa tuh mesinnya tuh padat, jadi nggak terlalu kopong. Itu yang bikin kita kan kadang-kadang lebih seneng ya kalau lihat mesin padat begini. Dan dia memakai mesin yang sangat-sangat potensial sekali karena dia pakai 1500 cc turbo, Earth Dream teknologi, VTEC turbo, dan dia menghasilkan power 173 PS dan 220 Nm. Dan itu kencang banget. Ini memang salah satu mesin yang terbaik, kencang, powernya ada. Cuma sayangnya dipasangkan ke gear CVT yang kita tahu itu lebih mengejar ke kenyamanan dan efisiensi. Padahal mobilnya sporty ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke interiornya. Yuk. Menurut gua ya, di Civic ini tempatnya juga oke lah. Headroomnya juga ada. Rambutnya masih belum nyentuh atas. Tinggi gua 176 cm. Terus buat duduk di sini, legroomnya, ini posisi nyetir gua. Legroomnya juga masih sekitar ya 8 jari. Untuk posisi duduknya juga udah oke, ini udah fix kayaknya, cuma bisa dimajuin aja. Segini juga udah cukup nyaman. Kursinya nggak segitu empuknya, cuma bukan tipe yang keras, jadi masih lumayan nyaman buat didudukin. Di bagian belakang dikasih 3 headrest, yang artinya bisa 3 penumpang, diduduki 3 penumpang, dan udah ISOFIX. Jadi kalian kalau punya bayi masih pengen keren, tenang aja. Bisa taruh tempat duduk bayi di sini, bayinya bisa duduk di belakang. Nice banget. Nah, armrestnya ini yang menurut saya kurang nyaman di bagian tengah. Kenapa? Karena terlalu jatuh gitu. Biasanya armrest kan ngatung gitu ya, gantung ya. Kalau nggak gantung, palingan tebel gitu sampai bawah. Jadi ada di sini atau di atasan sedikit, jadi nyaman. Ini terlalu bawah gitu, jadi kayak loyo, sama aja kayak nggak pakai. Ya walaupun mendingan karena ininya empuk. Beda sama kursinya yang di sini, ini lebih empuk. Tapi at least dikasih 2 cup holder lagi di sini, jadi spacious banget nih tempat. Nggak cuma di situ, di sini juga dikasih sama Honda. Juga nggak lupa dia kasih AC di bagian belakang. Jadi tetap adem, tetap dapat minum, tetap dapat tempat duduk, dan ruangannya juga masih nyaman. Dan nggak lupa juga desain door trim di belakang itu masih sama kayak di depan. Ini aksennya kayak brush metalik, udah bukan karbon lagi. Terus atasnya nih udah diganti plastik, bukan soft touch lagi. Dan tetap dikasih tweeter. Jadi untuk dengerin lagu, untuk suasana ambient music itu tetap dapat sampai ke bagian belakang. Jadi nggak usah takut, ini mobil dari depan ke belakang auranya tetap dapat, tetap enak untuk dinaiki. Sekarang kita bakal ngomongin desain dulu. Kalau masalah desain nggak cuma di luar, tapi di dalam juga ikutan sporty. Karena di sini udah ya Honda tahun segitu kan udah mulai lurus-lurus gini kayak CR-V lah ya, udah tajam-tajam, lurus-lurus. Terus bawaannya hitam semua lagi, atas plafon hitam, sini hitam, pilar A hitam semua. Jadi kesan sportinya tuh dapat banget di mobil ini. Untuk masalah desain sama Civic yang sebelumnya, yaitu tipe FB, itu bedanya lumayan jauh menurut saya. Karena ini joknya pertama udah kelihatan jauh lebih sporty, terus ada sayap-sayapnya kayak gini nih. Tuh, mantap banget. Terus kedua, untuk desain tengahnya, ini udah menyambung dari depan sampai ke belakang. Yang menurut saya jadi lebih simple dan lebih bagus aja gitu, lebih elegan untuk mobil di bagian dalam. Terus setirnya juga udah berubah, jadi nggak gendut-gendut lagi. Menurut saya ini udah oke. Terus pencetan tombolnya juga dari dulu Honda sebenarnya udah bagus sih. Jadi ya kayak CR-V lah gitu, bagus. Untuk masalah desain itu selera. Bedanya sama yang tipe sedan itu di sini paling brush metalik gitu di tipe sedan, brush aluminium. Kalau yang sini aksennya kayak karbon lagi, sama kayak aksen di jok seperti ini. Ya terserah kalian suka yang mana. Kalau yang ini lebih sporty, yang itu lebih ke elegan, lebih ke simple gitu. Terus untuk pengaturan kursinya juga udah lumayan oke, bisa kemana aja, bahkan sampai paha depan bisa dinaik turunin, aman. Cuma sebelah sini itu pengaturannya lebih sedikit daripada bagian driver. Untuk masalah power window, ini yang auto lucu nih, nggak cuma di sini doang, bisa di sini doang kan. Ini yang sebelah situ juga dikasih auto power window, jadi tinggal pencet sekali dia langsung turun. Terus next, untuk fitur-fitur keselamatan Honda tahun segini juga udah nggak usah diragukan lagi. Itu udah oke banget karena di sini udah dikasih 6 airbags. Jadi di sini dapat tuh ada tulisannya, di sini ya kayak biasa lah ya, udah oke. Fitur-fitur nanti bakal kita tulis di bawah sini, ada banyak banget. Honda nice banget. Nah, kalau fitur untuk di tengah sini itu
Dia head unitnya aftermarket, mereknya Kenwood. Gedenya 7 inci, jadi diagonalnya dia 7 inci. Yang menurut saya not bad sih, cuma lagi-lagi pilihan ya. Kalau yang head unitnya jadi satu sama mobilnya, pengaturan mobil bisa dari head unit. Kalau kalian punya mobil dan mau upgrade head unit, itu bakal ribet. Jadi yang kayak gini enaknya kalian bisa upgrade sesuka kalian. Jadi upgrade nggak masalah, nggak pikir apa-apa lagi gitu. Terakhir, buat di depan, tempat penyimpanan kayak biasa, Honda, itu tempat penyimpanannya ajaib. Kenapa ajaib? Karena banyak banget. Ini mobil juga nggak segede CR-V ya, tapi tempat penyimpanan nggak kalah sama CR-V. Kenapa? Walaupun di tengah sini kecil, ini bisa maju mundur. Jadi nyaman. Kalau dibuka, kalian lihat tempat penyimpanannya gede banget. Ini sampai ke dalam gitu, dalam. Terus di sini ada 2 cup holder atau bottle holder, terserah. Nggak cuma di sini, di depan ada tempat penyimpanan terbuka yang di bawahnya dilapisi karet. Bagus banget. Di bawah sini juga ada kayak si HR-V ya. Nice. Di bagian sini dapat 1 cup holder lagi, bottle holder. Terus door pocketnya juga lumayan gede, nggak tipis-tipis amat kayak layaknya sedan-sedan pada umumnya. Untuk desain MID-nya menurut gue tuh keren banget. Karena udah full digital, ya walaupun RPM-nya masih analog ya, tapi nggak apa-apa, masih keren banget. Dilihatnya tuh interface-nya bagus banget. Pengaturannya bisa kalian pencet-pencet lewat sini. Ya, kurang lebih sama kayak si CR-V Turbo yang pernah kita review juga. Oke teman-teman, sekarang kita mau driving experience dari si Civic Hatchback. Civic Turbo Hatchback. Jadi kalau ada yang sedan nih yang hatchbacknya tahun 2017 ada ya? 2017, betul. Kita langsung aja mulai. Kalau dari visibilitasnya memang mobil ini nggak bisa dibilang bagus banget ya, karena memang ya mobil-mobil seperti ini memang relatif sebenarnya kurang bagus. Pertama karena buat kita pilar A-nya yang nggak sih Dov? Nih yang sini ya, sini. Iya. Mungkin gara-gara ada Twitter di sini gede juga kali Gede ya? sih, lumayan gede. Terus spionnya juga bentuknya lumayan lucu, jadi lumayan cukup banyak blind spotnya juga. Betul, blind spotnya jadi lumayan banyak kalau kita lihat kanan atau kiri. Bagian depannya juga nggak terlalu besar seperti Terus biasa. kalau lu coba nyetir, bagian dashboardnya ini walaupun kelihatan sporty sama minimalis gitu ya, tapi ini agak ngangkat nggak sih? Iya. Agak naik ya, lebih naik. Kalau dari segi handling buat kita ini wow. Gas Ini Honda biasa. Gas Honda sih. Ya kalau Ini- kalian pernah lihat review CR-V kita ya Dov ya, ini CR-V memang yang dulu, itu no komplain ya. no komplain banget. 2017 juga ya, sama ya? Sama. Pertama setirnya itu bobotnya pas, jadi dia nggak terlalu berat tapi nggak terlalu ringan, jadi enak gitu. Dan selain responnya itu cepat, dia juga tuh bener-bener feedbacknya enak gitu, bener-bener dia Betul. ngikut banget, bodinya tuh bener-bener pas banget. Kalau kita lagi jalan kayak gini, coba lu kayak belokin sedikit, Tuh. dia langsung Wah, ada gitu. Ada bener-bener. Dan memang ini kita akuin lah ya, fun to drive banget Fun sih. to drive banget. Nah kalau kenyamanan, coba Dov, lu yang komen. Kalau kenyamanan ya, kalau gua di penumpang sini sama di kursi belakang, Ya. itu yang pertama gua rasain itu walaupun hatchback kecil gini, Betul. nggak kecil sih, tapi lumayan spacious, Iya, lega ya. lega. Kaki juga jalan-jalan. Ini standar ya, si kameramen Rian di belakang kesempitan nggak? Nggak pas. Benar. Ini kaki gua masih selonjor. Iya. Terus ya didukung sama armrestnya oke, ininya oke, jadi ya lumayan oke lah. Jadi secara ergonomis semuanya tuh enak. Betul, ditambah lagi yang hatchback kan tadi udah elektrik juga di sini ya. Jadi buat nyari posisi pas tuh enak banget. enak banget. Saya juga sebagai driver ini tangan bisa naruh sini, setir juga pas, kaki udah nyelonjor banget, jadi no Aman ya complaint, jadi aman. driver ya. Berarti Walaupun memang semuanya nggak ada yang empuk banget ya, jadi baik itu joknya, Betul. setirnya juga kulitnya bukan kulit yang empuk juga. nah itu ininya juga itu minusnya. ini Tadi juga bukan empuk banget ya, walaupun soft ya. Gue mau kasih tahu bahwa di mobil ini walaupun tempat duduknya nyaman, ergonomisnya nyaman, tapi kursinya sayangnya nggak empuk-empuk banget. Benar. Mungkin mendukung karena mobil ini mau kelihatan Betul. sporty. Jadi nggak masalah banget lah. nggak masalah banget sama kursinya, cuma nggak sekeras itu kok. Iya, ya tetap enak, tetap nyaman. Betul. Juga suspensinya ya. Jadi kalau lo tau Dov, ini tuh dia udah pakai independen. Independen ya. Jadi dia Berarti tuh ketika masing-masing- manuver body roll minim. Ini minim banget sih ketika kalian manuver. Juga kalau ketemu jalanan yang rusak jauh lebih stabil juga karena kan dia masing-masing kan. Betul. Jadi pantatnya nggak jeduk-jeduk amat lah ya. Lagian suspensi mobil ini itu menurut gua tuh enak gitu. Enak. Masih Keredamnya masih pas ya. Pas. Palingan kalian baru tahu bagian depannya itu empuk ya. Bisa kita bilang empuk lah ya. Lumayan empuk. Tapi Iya. kalau bagian belakangnya masih sedikit lebih berasa keras. jeduk. Stiffnya Iya, berasa ya Dov ya. Stiffnya ada.
Kalau masalah peredaman, ya sama sih ya, mungkin kalian udah tahu semua. Memang cuma di bagian kolong aja sih ya, suara Betul. masih agak masuk. Walaupun pintu-pintu Honda tuh yang sekarang tuh udah mulai berat ya. Benar, ini juga berat nih. Udah terkesan mahal lah, berasa Betul, mahal. betul. Tapi tetap aja waktu kalian kendarain di kecepatan tinggi, apalagi di jalan tol, itu suara kolongnya tuh masih lumayan masuk ke dalam. Paling itu Benar, aja sih. benar. Untuk performa teman-teman juga ini juara di kelasnya ya, karena dia 0 sampai 100 km Per jam. itu tuh di Ditempuh. bawah 8 detik loh. Di bawah 8 detik. Karena memang ini kencang banget sih. Berarti Mazda 3 masih kalah ya? Masih kalah. Masih kalah. Memang Mazda 3 itu lebih pelan, tapi memang secara handling dan secara transmisinya lebih fun yang si Mazda 3. Mazda 3. Karena memang kita merasakan CVT-nya ini berasa ya Dov ya. Jadi kalau Ya, kita CVT tetaplah Iya, CVT. betul. Cuma kalau mau diubah ke mode manual pakai Kayak pedal Tritonex shift. itu pedal shift. memang itu jauh lebih enak. jauh lebih enak. Cuma memang ya ketika kalian pakai mode yang normal, pakai mode CVT, kita harus akuin ngegerungnya, delaynya itu masih terasa. Masih ada. Cuma torsinya dari mobil ini itu kan 220 Nm, itu berasa loh. Itu enak ya. Iya, Kalau sekali lumayan. dia masuk, sekali turbonya keluar, Berasa wah, gitu. itu langsung enak. Nendang. Dan karena dia pakai mesin 1500 cc, dia juga memiliki konsumsi BBM yang baik. Karena menurut pemiliknya ini sekitar 1:11 sudah dalam 1 kota. banding 11 dalam kota. Nah, kalau luar kota bisa dapat 1:16 plus karena memang mobil ini hemat banget. Dia ketika di bawah 100 km per jam tuh RPM-nya rendah sekali sih. Oke, jadi kalau menurut lu gimana udah kesimpulan dari driving experience si Civic ini? Driving experience dari Civic SP Turbo menurut gua very fun to drive. Very fun to drive ya. Di dalamnya nyaman, ergonomis. Lihat gua di sini kaki selonjor, di Benar, belakang benar. aman. Armrest enak banget dua-duanya. Kepala juga nggak keras-keras amat. Enak. Minusnya cuma satu paling menurut gua ya. Yap. Kursinya nggak segitu empuknya. Oke. Tapi nggak major banget karena emang seharusnya begitu, mobilnya sporty toh. Nah, kalau menurut gue sendiri ini sesuai banget sama tampangnya. Jadi emang tampangnya sporty dan mobilnya memang ke arah sana, performanya bagus, handlingnya bagus tanpa mengurangi kenyamanan. Paling kalau kritik dari gue, Dov, palingan cuma satu, agak berisik ya bawahnya ya. Oh itu. Yang kedua ya delay CVT-nya doang sih. Alangkah bagusnya kalau ini tuh transmisinya bisa lebih sigap dan lebih sporty lagi. Palingan itu aja. Kita langsung masuk ke kesimpulan dari Civic Hatchback ini. Ya teman-teman, Honda Civic Hatchback adalah salah satu produk Honda yang harganya sangat-sangat kuat. Karena setelah dia dijual pada tahun 2017 hingga sekarang harganya pun masih sekitar 330-an hingga 370 juta. Itu beberapa awet banget dibandingin harga pas pertama kali dia jual, harga barunya. Nggak heran karena memang Honda Civic Hatchback ini memang punya paket lengkap, desainnya keren. Buat kalian para pengusaha muda yang sukses, pengen tampil keren, pengen sporty, masih bisa beli ini karena kalian masih mendapatkan tampang keren, kalian mendapatkan performa yang baik, masih hemat dalam kota, dan juga yang pasti kalian nggak mengurangi kenyamanan karena masih sangat nyaman sekali pemakaian di dalam kota sehari-hari. Walaupun dia masih kalah fitur dengan musuh bebuyutannya yaitu si Mazda 3, tapi Honda Civic Hatchback juga punya kelebihan-kelebihan lain yang menurut saya patut diperhitungkan. Kalau gitu, itu aja kesimpulan dari kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe video kami. See you in the next video, masih di Otomo TV.